Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya Chandra Jugo dalam program Takjil Intelektual ISNU Kabupaten Malang. Apa kabar pemirsa Takjil Intelektual? Semoga kita tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah tema, yakni dinamika pesantren NU. Telah hadir bersama saya yakni seorang narasumber. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittihad Jeru Tumpang, sekaligus sebagai Ketua Pimpinan Cabang RMI NU Kabupaten Malang. Siapakah beliau? Mari langsung saja kita sapa, yakni Dr. Kiai Haji Agus Ikhwan Mahmudi MSI. Yai, sehat ya Yai? Alhamdulillah sehat. Setelah seperpadat Yai bulan Ramadan. Penggawean santri. Baik, Robitoh Mahib Islamiyah atau RMI NU adalah sebuah organisasi atau lembaga di bawah naungannya NU yang terkhusus di situ adalah perkumpulan pesantren-pesantren NU. Untuk itu mari kita kulik sedikit sebenarnya apa saja sih gerak yang dilakukan oleh RMI NU. Pemirsa Takjil Intelektual Yai, diceritakan sebenarnya RMI itu apa ya? Gerakannya apa saja? Ya, sebagaimana kita pahami bahwa Nahdlatul Ulama kalau pengurus hariannya hanya memiliki ketua, sekretaris, bendahara. Tetapi organ-organ yang menggerakkan pasti perlu lembaga, ada lajnah. Khusus RMI namanya masuk di dalam lembaga tapi namanya Robitoh Ma'ahid Islamiyah. Jadi semacam kalau di bahasa Indonesia kan mungkin lebih kepada asosiasi pesantren, tidak seperti yang lain walaupun bentuknya lembaga. Kenapa demikian? Karena pesantren itu NU lahir dari pesantren. Di dalam pesantren, di dalamnya ada semua lembaga yang digarap oleh Nahdlatul Ulama. Syarat pesantren kalau kita mengajukan izab itu kan ada berapa? 18 atau 23 itu ya. Ada pesantrennya, ada pendidikannya, ada madinya, sampai ada afiliasinya kemana? Afiliasinya kemana? Artinya kalau itu lengkap di dalam lembaga itu, sehingga pesantren memiliki keunikan. Maka RMI itu menjadi asosiasi, artinya mengomunikasikan antar pesantren agar pesantren ini satu tetap menjadi garis di bawah garis Nahdlatul Ulama yang pertama. Yang kedua, agar pesantren-pesantren ini juga senantiasa mengikuti al-muhafadzatu biqadimis sholih, yang mempertahankan hal-hal yang lama, yang qadim, yang baik-baik, tetapi tidak boleh ketinggal wal akhdu bil jadidil aslah. Ya, tapi harus update karena memang kebutuhan masyarakat. Kita sebagai lembaga katakan meramu, maka tidak bisa kita hanya al-qadimis sholih, tapi juga harus al-hadul jadil aslah terkait dengan apa namanya kebutuhan zaman, menu-menu atau yang ingin diinginkan, yang itu tetap mempertahankan al-qadimis sholih. Kalau kemarin kita sempat diskusi juga dengan PD Pontren Kabupaten Malang, yaitu jumlah pesantren itu ada, menurut beliau Yai Arifin itu ada 600 sekian. Ini menurut data dari Kemenang. Tapi kalau dari data RMI sendiri ada berapa sih pesantrennya di bawah namanya NU? Jadi kalau menurut sebenarnya ada 3 versi data ya. Kalau kita klik di Google mungkin jumlahnya bukan 600 lagi, ada 733. Kalau menurut PD Pontren memang sekitar 600 itu. Tapi kalau kita pernah menerjunkan ke lapangan untuk mendata benar-benar pesantren itu ada memang lembaga-lembaga yang sebenarnya tidak masuk dalam kategori pesantren, tapi mendaftarkan diri atau menyampaikan itu adalah sebagai sebuah pesantren. Artinya mungkin santrinya ada tapi tidak nginep, tidak mungkin, tapi ada pengajiannya. Itu kalau kita pernah terjun ke lapangan sekitar 467-an. 467-an. Tetapi perkembangan berikutnya memang sekarang muncullah pesantren-pesantren baru. Nah, pesantren-pesantren baru ini yang menunjukkan semangatnya Kabupaten Malang untuk bergeliat. Walaupun munculnya ya bermacam-macam. Ada yang tidak betah menjadi gus, akhirnya
mencoba peruntungan menjadi pesantren gitu ya. Ada karena adu domba atau apa setan, akhirnya setannya getun, pecah malah nggak ngadeg pesantren gitu ya. Artinya tapi semangatnya sama adalah untuk memberikan pelayanan lah umat yang terbaik, terutama sebagai kebutuhan dasar hidup ini ya. Makanan ruhani itu adalah ilmu itu. Kalau di periodenya jenengan sekarang ya program apa ya utama atau unggulannya di RMI apa ya? Kalau hasil raker kemarin itu kita sebenarnya bisa mengerucut yang pertama bahwa penguatan pesantren sendiri di dalam keilmuan pesantren. Dalam saat ini kalau bicara kitab kuning ya pasti adanya di pesantren itu, yang maksudnya yang saya sebutkan sebagai Al-Qatimis Sholih. Itu tidak boleh kita meninggalkan penguatan di kitab kuning. Dan ini saat ini diakui oleh seluruh dunia, bahkan di Indonesia saya sudah getol dengan program literasi. Literasi itu kan seolah-olah sesuatu yang baru di pesantren. Kalau saya juga mengajar di perguruan tinggi, ngajar di sekolah, dan kebetulan juga terkait dengan literasi. Paling memahami sebuah wacana, satu paragraf yang dimaksud apa. Di pesantren tidak. Di pesantren literasinya alhamdulillah saja itu sudah menjadi 13 turunan ke bawah. Itu sebagai apa, posisinya apa, nih kalimat apa, alnya al apa. Itu sudah demikian rupa, sehingga pesantren itu kitab kuning ini bukan sebagai sesuatu yang ditakuti atau dianggap kuno. Bahkan ini saat ini sudah diakui bahwa filsafat kuno sampai saat ini belum terbantahkan. Kalau sampai mau masuk kuliah jurusan apapun pasti ada tes bahasa Indonesia. Mau apa namanya naik pangkat apapun, di situ ada tes yang di dalamnya ada kemampuan kebahasaan. Itu terkait dengan literasi, artinya belum terbantahkan bahwa literasi ini penting. Jadi pesantren itu kitab kuning ini sungguh ditekankan dan dikuatkan, sehingga pesantren nanti mau diletakkan di mana, kenapa bisa mampu mengakses, karena memang ini belum terbantahkan dan itu memang sebagai tradisi pesantren yang sangat kuat. Iya. Yang pertama itu, yang kedua ya tetap update. Di awal-awal kami memang mencanangkan semua pesantren punya podcast, salah satunya punya, agar informasi ini tidak hanya dinikmati oleh di pesantren saja, bahwa orang-orang yang keilmuan saat ini kan banyak ya, tapi banyak ilmu-ilmu yang hanya viral 1 tahun paling pol, kemudian lesap begitu saja. Ilmu ta'lim yang katakan itu dianggap membuat mengkerdilkan santri, tapi kitab ini bertahan 900 tahun lebih. Artinya keilmuan yang itu memiliki sanad, memiliki apa namanya ketersambungan dengan sampai kepada Rasulullah, itu ada di pesantren-pesantren. Bukan hanya ilmu terjemahan, bukan hanya ilmu membaca buku dari siapa tidak kenal. Tradisi ketemu di pesantren ini, tetapi kenapa hanya dinikmati hanya orang-orang sekitar, sehingga banyak orang yang mengambil ilmu atau istimbat hukum bahkan itu cukup melihat Google, melihat YouTube, tetapi tidak tahu dari siapa. Dan pesantren harus berperan. Sumbernya itu jelas apa tidak? Iya. Keilmuan yang bersanad ini yang harus menjadi konsumsi di banyak masyarakat. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri ya untuk pesantren, untuk bagaimana mengemas tadi ilmu-ilmu yang ada dalam kitab kuning ya. Seperti tadi nyenang juga taklim itu dikemas menjadi suatu hal yang menarik yang sesuai dengan apa yang diinginkan hari ini. Kebutuhan hari ini, betul. Dan itu bisa diakses. Maka salah satunya waktu itu adalah seperti yang dilakukan di Isnu saat ini itu sesuatu yang luar biasa. Agar kalau jenengan klik di Google mencari bagaimana hukumnya misalnya terkait dengan sholat, itu yang muncul ternyata bukan dari kalangan-kalangan yang keilmuannya, kesanatannya ini masih minim, bisa dipertanggungjawabkan, masih minim. Ini makanya kemudian itu. Yang kedua juga terkait dengan perekonomian pesantren, dan ini penting ya, kewirausahaan atau perekonomian pesantren penting, karena di pesantren itu ya mereka 24 jam di situ. Jangan sampai mereka mengambil dari luar, sampahnya di dalam, dan masyarakat ini mereka keluar juga. Rasulullah itu Khulafaur Rasyidun semuanya entrepreneur. Wali Songo datang ke sini, beliau juga saudagar, pedagang, entrepreneur. Sekaligus sebenarnya juga politikus, artinya juga walau Khulafaur Rasyidun itu juga pimpinan
pemerintahan, gitu ya, sekaligus juga kiai terbesar. Artinya pesantren dalam hal ini ya bisa masuk ke semua lini. Betul. Jadi tidak hanya dicitrakan pesantren itu hanya mengurusi bab media, itu memang itu yang utama. Tapi ternyata di pesantren itu lebih dengan katakan tadi ya ekonomi. Betul. Ya urusan politik. Bahkan kemarin kita juga sempat membahas itu bahwa pesantren dalam hal ini adalah kiai sebagai pengasuh itu sumber rujukan. Betul. Semua urusan. Tapi yang harus dipegang oleh pesantren adalah tadi itu al-qadimis sholih, ini tidak boleh goyah. Jangan sampai pesantren itu ikut-ikutan, gampang ikut-ikutan, sehingga harus berpegang kepada siapa kalau kemudian pesantren yang harus benar-benar menjaga qadimis sholih ini bergeser. Sampai intervensinya malah merubah. Iya, justru kultur yang sudah baik sudah ada di pesantren yang sudah terbukti Indonesia ini sekian tahun ini dengan berbagai macam suku aman ini, insya Allah juga karena berpegang teguh kepada al-qadimis sholih tapi tetap terus update wal akhdhu bil jadil asal. Terkait tadi ini mungkin kita bahas terkait intervensi dari luar. Kalau menurut jenengan ini adanya undang-undang pesantren ya? Iya. Itu menurut jenengan itu intervensi yang positif atau itu bagian dari dukungan terhadap kehadiran pesantren atau gimana ya? Sempat ada pertanyaan ketika saya itu waktu itu di seminar internasional yang diadakan di Al-Qalam ya waktu itu. Kenapa pemerintah mengabai terhadap pesantren? Saya jawab karena orang-orang pemerintahan saat itu mungkin belum ada orang-orang pesantren. Sehingga memang tadi karena memang dianggap bahwa itu adalah sesuatu yang tabu bagi pesantren. Padahal itu adalah harus al-akhdhu bil qadimis sholih, karena memang tadi semua khulafaur rasyidun pemerintah itu juga terlibat di situ. Nah, undang-undang pesantren itu sebenarnya adalah produk dari orang-orang pemerintahan yang itu orang pesantren. Ya, orang-orang pesantren itu sebenarnya adalah persembahan orang pesantren yang ada di sana untuk sebenarnya bukan intervensi sebenarnya. Tapi memang ada beberapa pesantren yang menganggap bahwa itu adalah bukan. Ini adalah bentuk, tetapi kesiapan pesantren untuk mengakses itu kemudian itu yang perlu disiapkan, izob macam itu dianggap intervensi. Padahal ini adalah sebuah kebutuhan. Padahal kalau dengan adanya peraturan kan otomatis itu membuka peluang kepada siapapun untuk bisa mendirikan pesantren, gitu ya. Betul. Dengan kategori-kategori yang sudah termaktub di undang-undang pesantren. Nah ini kalau generasi NU atau utamanya kita sebagai warga Nahdliyin tidak memahami itu, sepertinya kok betul, agak riskan gitu ya. Di lain sisi memang itu menjadi peluang siapapun untuk membuka itu. Tetapi inilah pesantren uniknya di Indonesia itu, ada satu hal yang tidak bisa diindahkan adalah izin HO atau izin masyarakat itu ya, sehingga sebagus-bagusnya administrasi seseorang, sebagus-bagusnya dia itu bahwa tujuan dari pesantren adalah untuk di lingkungannya menciptakan at-thayyibin at-thayyibat, at-thayyibun at-thayyibat, at-thayyibuna lit-thayyibat, untuk menciptakan itu, sehingga ketika itu kok tidak mengarah kepada itu, itu pasti bertolak. Pasti bertolak ya. Jangan sampai mendirikan pesantren karena karena tahu inceng-inceng di dana akses itu ya. Jangan sampai pesantren karena betul loncatan untuk mau mencalonkan sesuatu atau bahkan bukan calon sesuatu, tapi kita sedang punya uang banyak, tapi uang banyak itu adalah hanya sebagai money laundry. Saya yakin tidak bertahan lama, karena pesantren ini undang-undangnya Gusti Allah sebenarnya. Jadi yang seperti itu tidak mengerti atau belum paham bahwa nafas pesantren sejatinya seperti apa. Iya. Terus tadi kan jenengan sempat membahas ada dinamika pesantren NU. Tadi ada sempat menyebutkan gus-gus yang ingin menjadi gus akhirnya mendirikan sendiri. Nah itu kalau jenengan melihatnya di Kabupaten Malang ini seperti apa ya? Iya, itu sebenarnya guyon saja. Artinya seseorang yang mondok tujuan akhirnya adalah ingin mengamalkan ilmu. Tujuan akhirnya itu. Maka siapapun yang pernah jadi pesantren, ujung-ujungnya cita-cita terbesarnya memang ingin mengamalkan ilmu. Dan mengamalkan ilmu dalam bentuk konkret itu memang adalah memiliki lembaga. Memiliki lembaga yang bisa konsen 24 jam untuk ngeloni atau membina pesantren. Pesantren itu ya namanya pesantren. Nah, pesantren kalau ada ini namanya kiai. Sebenarnya tujuan utamanya ya siapapun yang ketika dia menggali atau mendalami ilmu di pesantren, semuanya memiliki keinginan itu. Hanya saja
para santri-santri itu memiliki akhlak yang luar biasa, sehingga itu tidak ada tiba-tiba mendirikan pesantren, pasti ada taren. Dalam bahasa Jawa itu taren, ada restu guru, ada restu orang tua, kiai, itu selalu. Karena pesantren itu sekali lagi bukan, saya pernah membawa sebuah SDM di BUMN yang karyawannya banyak, tidak begitu stres. Saya menjadi keliling mulai dari Sabang ke sana sampai ke beberapa perusahaan-perusahaan, karena memang saya dari psikologi SDM di UI dulu menjadi konsultan. Tapi ketika menangani pesantren, saat ini saya sedang belajar menangani, saya beda. Walaupun santrinya masih 40, masih begitu, iya, tidak mungkin seseorang bertahan mendirikan pesantren tanpa ada ta'aluk dan tamaluk, silaturauh dengan guru-gurunya, dengan orang tuanya. Maka kalau tadi ada bahasa tidak betah jadi Gus, itu sebenarnya hanya cuk saja, saja bahwa memang Gus-Gus itu memang harus membantu orang tuanya dalam bentuk di tempat itu atau disebar kemana-mana, dan ini harus sebenarnya harus sebagai bentuk pengamalan ilmu. Tetapi saya yakin semua pesantren jika tidak melakukan itu, maka nanti ada beberapa kasus kalau ditelusuri biasanya ada rukunnya mendirikan pesantren yang dilalui biasanya. Jadi intinya mendirikan pesantren itu ya tidak semudah itu. Iya, harus banyak proses, terutama ya otomatis terkait keilmuan, dohiron wa batinan. Karena dikatakan para restu guru ya apalagi kita ini dalam tradisi warga NU, yang harus takzim kepada kiai, guru kita. Terus kalau penjenengan melihat tantangan hari ini yang dihadapi pesantren itu apa dengan era yang sedemikian? Iya, saat ini agak bergeser paradigma terhadap pesantren. Ya, paradigma pesantren itu kalau ada orang mengatakan santri dulu berbeda dengan santri sekarang, itu memang tantangan yang pertama adalah niat awal untuk masuk ke pesantren itu sudah berbeda. Terus pesantren sendiri diakui atau tidak juga beberapa kali juga mengalami perbedaan. Nah, kalau santri yang masuk ke pesantren dulu, maka nanti ada muncul kata-kata bully dan dan yang lainnya. Sebenarnya dulu di pesantren, kalau saat ini santri niatnya ke pondok, ke pesantren dianggap sama seperti ke sekolah, kadang disuruh roan dianggap sekolah kok, disuruh roan nanti ya, disuruh bersih-bersih, bantu kiai, bantu dalam, jadi buruh. Padahal saya psikologi itu ya jurusannya, artinya bahwa kecerdasan emosional, kecerdasan adversity quotient, ketahanan terhadap itu berperan penting di dalam masyarakat itu, dan itu harus dilakukan di pesantren. Bahwa bahkan di pesantren, kalau menjenengan di pesantren sampai saat ini masih berkhidmat di pesantren, justru sama kiai diambil mereka yang sudah ilmunya secara intelektual sudah mentok, maka harus disalurkan di dalam emosional dan kekhidmahan. Karena di dalam pesantren itu justru level ilmu tertinggi itu adalah belajar giat, belajar cermat, yang tertinggi belajar khidmat. Iya, belajar khidmat. Ini tingkatan level tertinggi, karena memang level tertinggi kita kepada Tuhan ini kan penghambaan, sebagai penghambaan. Nah, kalau sudah penghambaan totalitas itu, ini bisanya kalau sudah ini dia cermat, belajar keras, belajar cerdas, belajar ikhlas. Iya, ini tertinggi. Nah, tantangan saat ini adalah itu pesantren dianggap sebagai hanya untuk penabungan. Ya, setuju apa kalau pesantren itu hanya sebagai bengkel. Ini ada anak, ini enggak anak nakal dari pesantren. Iya, enggak apa-apa. Iya. Dikatakan setuju, saya tetap setuju. Artinya bahwa pesantren masih dianggap adalah orang yang mampu. Seringkali bahwa ada kata-kata psikologi untuk Anda. Banyak orang-orang psikolog, tetapi sebenarnya dia bermasalah dalam kejiwaannya. Di pesantren itu bahwa nggak usah ngobrol, ketemu dengan kiai saja itu sudah ono penyembuhan, self-healing, ketemu terus begini, karena memang sudah selesai seorang kiai. Tapi tadi tahapan menjadi, maka tadi juga bergeser di pesantren, ada pergeseran, sebenarnya juga pergeseran, mohon maaf, adalah kesiapan menjadi, tadi saya sebut bahwa tidak mudah menjadi pesantren, karena kesiapannya dohiron babatinan. Kalau ada pergeseran dulu bahwa seorang kiai ketika sedo
Kiai dulu yang ditiru kadang oleh santri atau oleh gusnya itu adalah meniru gayanya, meniru dihormatinya, meniru dilayaninya. Tapi menuju ke level ini itu ada proses yang panjang, ada riyadhah, ada tirakat, ada macam-macam. Itu yang menjadikan bahwa pesantren mampu menjadi bengkel. Kalau di salah satu keilmuan kita ada salah satu wali ya, namanya kalau nggak saya siapa itu, Abu Yazid Al-Bustami siapa? Delok tok, wong sing ahli berot delok tok itu langsung nggak situ berot. Wong ahli zina delok tok udah disembuh. Delok tok itu kan ada proses yang menuju ke sana. Jangan tiba-tiba punya uang bangun terus baru melabelkan diri menjadi, wah itu menjadi permasalahan tersendiri, menimbulkan permasalahan baru nanti bagi pesantren dan dirinya sendiri. Terus ya ini mungkin terakhir ya di sesi kita ini. Ini kan berarti berisi para gus-gus muda atau kiai-kiai RMI. Nah, harapan panjenengan dengan tantangan tadi yang telah kita diskusikan sedikit menghadapi, apalagi ini sekarang kan pesantren-pesantren hari ini santrinya banyak yang generasi Z. Dengan tadi yang kita diskusikan ya terhadap mungkin para pengasuh-pengasuh pesantren seluruh Indonesia khususnya Kabupaten Malang apa? Ya, yang pertama adalah bahwa kalau dikatakan yang begini, RMI sendiri ya, RMI itu dulu memang para pengasuh, tapi pengasuh memiliki wadifah yang luar biasa sehingga keistiqomahan ini perlu dijaga sehingga diturunkan kepada gus-gusnya. Gus-gusnya ini adalah pasti akan sowan kepada kiainya, kepada pengasuhnya, kepada yang sepuh-sepuh sehingga kebijakan-kebijakan ini dijalankan. Nah, sebagai pesantren saat ini, satu memang pesantren, kalau ada mengatakan pesantren di Menara Gading hanya menangani dirinya sendiri, itu mungkin ada yang beberapa yang semacam, tapi saya pikir ini tidak semuanya, dan ini memang tidak boleh, bahwa memang pesantren ini hadir di masyarakat ya, memang harus inklusif, melayani masyarakat, melayani, jangan hanya kepingin ya, yang pertama. Yang kedua ya jangan, kalau ada memang gus, ada yang kemegus, ada yang kiai, ada yang kemiai. Insya Allah yang benar-benar pesantren benar-benar tidak akan begitu. Sehingga saya yakin di Rabithah Umat Islamiyah di NU ini tidak diajari begitu. Maka ini akan bisa diakses oleh semua pihak. Yang pertama. Yang kedua, memang sudah selayaknya lah pesantren-pesantren ini mengakses teknologi informasi untuk dalam rangka menyebarkan ilmu-ilmu yang bersanad tadi, ilmu-ilmu yang sumbernya jelas sehingga ini bisa dikonsumsi oleh yang lain. Sebab itu para sesepuh ya, ini para kiai mohon bimbingan ini RMI ini, dan para gus-gus yang terlibat di RMI dan para gawaskis di seluruh pesantren-pesantren yang ada, monggo ini kita teruskan perjuangan para penguasa. Iya, semoga ini bisa istiqomah di sini juga bersama dengan RMI juga. Nah, ini koncoplek ini kalau dengan Isnu. Alhamdulillah, terima kasih luar biasa pencerahan terkait dunia pesantren. Utamanya tema kita hari ini adalah dinamika pesantren NU. Tadi beliau sudah menjelaskan secara rinci, walaupun keterbatasan waktu yang sangat singkat, minimal ini menjadi gambaran bahwa ternyata pesantren-pesantren itu didirikan tidak ujuk-ujuk. Jadi ada proses yang panjang untuk menjadi seorang kiai, terus kemudian tantangannya menghadapi masyarakat dan zaman hari ini telah dijelaskan. Matur nuwun sangat Yai. Sami-sami, terima kasih. Mungkin nanti di lain waktu tidak siap menjadi narasumber lagi. Siap. Baiklah, demikian program Takjil Intelektual ISNU Kabupaten Malang dengan tema dinamika pesantren. Di episode selanjutnya tentunya kita akan membahas tema-tema yang tak kalah menarik. Saya akhiri, Allahumma fiq ila khomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yai. Sami-sami.